Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Saputra dengan NPM 230904016, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang skrip OOP pada Java dan skrip OOP pada PHP. Di sini saya berkesempatan mendapatkan kasus yaitu sistem manajemen pengiriman barang yang dimana dibagi menjadi dua jenis, yaitu barang ringan dan barang berat. Dengan spesifikasi sistem, yang pertama ada parent class, yang kedua ada child class, yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barang ringan dan barang berat. Dan ada fitur group, yaitu ada tambah barang, lihat daftar barang, edit barang, dan hapus barang. Oke, lanjut kita ke penjelasan Java. Di sini untuk Java saya satukan dengan Visual Code supaya saya paham pada Visual Code. Untuk NetBeans saya kurang paham ya. Saya sudah coba di NetBeans kemarin-kemarin, tapi untuk output tidak bisa ya. Nah, lanjut untuk Java saya masukkan beberapa folder. Di antaranya ada folder controller, folder database, model, dan view. Untuk folder controller yaitu ada barang controller dengan fungsi utama yaitu mengelola operasi CRUD untuk objek barang. Nah, di sini juga terdapat impor barang, import model barang, import barang berat, import database, yang dimana database itu untuk mengkonekkan pada PHP-nya nanti. Nah, untuk public class barang controller, di sini ada menambah data barang baru, ada tambah barang juga. Nah, di tambah barang terdapat string, nama barang, asal, tujuan, jenis, dimensi, berat, tarif per senti, tarif per kilo, dan alat bantu. Nah, dan juga ada validasi input dasar di sini. Dan juga ada validasi berdasarkan jenis, yaitu tadi yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang ringan dan barang berat. Nah, untuk barang ringan untuk pesan, dimensi, dan tarif per senti wajib diisi untuk barang ringan. Nah, jadi untuk barang ringan dia tidak ada kategori untuk barang berat. Nanti kita coba pada webnya. Dan juga ada barang berat. Nah, di sini untuk pesan, berat, dan tarif per kilo wajib diisi. Nah, dan juga tidak ada pesan, maksudnya tidak ada pesan itu tidak ada hal tidak ada yang harus diisi pada barang ringan gitu maksudnya. Nah, di sini juga ada get all barang untuk mengambil semua data barang dari database. Juga ada update barang untuk memperbarui barang yang sudah ada. Lanjut ada hapus barang, yaitu untuk menghapus data barang berdasarkan ID. Oke, lanjut kita ke DB connection, yaitu fungsinya yaitu untuk mengatur koneksi ke dalam database MySQL. Nah, di sini untuk nama MySQL saya menggunakan pengiriman underscore barang. Coba kita cek di sini. Nah, sama ya. Nah, ini harus sama agar berhasil nantinya. Dan juga lanjut ada model, yaitu barang, yaitu dengan fungsi menjadi dasar untuk model barang, untuk kode barang tersebut. Oke, lanjut ada barang berat. Nah, untuk barang berat di sini ada string, yaitu nama barang, string asal, tujuan, berat, dan tarif per kilo, dan alat bantu. Nah, untuk barang ringan pun juga ada stringnya, yaitu ada nama barang, asal, tujuan, dimensi, tarif per senti.
Nah, untuk view terdapat mainframe Java, yaitu untuk mengelola data barang, maksudnya untuk memasukkan barangnya nanti untuk menginput, untuk memasukkan data barangnya, dan nanti juga bisa memunculkan data-data barang yang ada pada bagian indeks nanti. Nah, kodenya kurang lebih seperti ini. Ada mengandung import controller, import Java Swing, AWT, Java Table untuk tabelnya. Juga ada Java Anti-List untuk list. Nah, di sini juga ada mainframe-nya juga. Seperti ini kurang lebih kodenya. Lanjut kita ke bagian input barang. Nah, di sini berfungsi untuk menambah barang baru pada bagian input barang tersebut. Nah, ini untuk import seperti ini. Nah, untuk kode-kodenya kurang lebih seperti ini. Tabel untuk menampilkan data barang yaitu ada string kolom nama, yang di dalamnya ada nama barang, asal, tujuan, jenis, dimensi, tarif per senti, berat, tarif per kilo, dan alat bantu. Nah, juga di sini untuk action untuk jenis barang yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang ringan dan barang berat. Nah, di antaranya ada ini, ketentuannya ada dimensi, tarif per senti, berat, tarif per kilo, alat bantu, juga seperti itu. Yang berat pun juga ada ini, ada dimensi, tarif per senti, berat, tarif per kilo, alat bantu juga. Nah, lanjut. Saya akan menjelaskan pada bagian PHP. Nah, pada bagian PHP ini berfungsi untuk menampilkan tabah barang. Nah, yaitu yang berfungsi pada web nanti untuk menampilkan untuk menambahkan barang yang nantinya akan masuk ke dalam list indeks. Oke, lanjut ada barang, tabel barang. Lanjut ada barang berat. Nah, yaitu untuk muncul dikategorikan menjadi barang berat. Misal untuk nanti kita akan coba untuk barang berat, yaitu dia akan mengisikan barang sesuai kategori barang berat tersebut, seperti pada ketentuan Java di atas. Nah, di sini juga ada barang ringan, ada delete barang, berfungsi untuk menghapus barang nantinya. Nanti kita coba. Di sini ada edit underscore barang. Nah, di sini fungsinya untuk melihat apakah barang tersebut berhasil diedit. Misal kalau diedit berhasil, nanti dia akan muncul pada edit underscore barang tersebut. Selanjutnya ada edit PHP. Nah, di sini juga untuk bagian edit untuk PHP nanti kita akan coba edit. Misal kita juga bisa mengedit nama, mengedit barang ringan menjadi barang berat dan lain-lain nanti. Nah, juga ada seperti ini kodenya. Juga ada bagian indeks. Nah, pada bagian indeks ini menampilkan menunya, menu pada indeks tersebut. Nah, yang nanti akan terdapat beberapa list barang. Kurang lebih kodenya seperti ini. Lanjut ada koneksi. Nah, koneksi ini untuk mengkonekkan dari web ke MySQL ke PHP nanti. Nah, di sini dengan diberi nama pengiriman barang yang harus sesuai dengan nama di sini.
MySQL. Nah, dia itu harus sesuai agar bisa connect. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini juga ada pengiriman barang pengiriman underscore barang .sql. Nah, ini untuk memasukkan SQL-nya nanti, memasukkan SQL pada PHP MyAdmin ini tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa gambar JPEG yang saya gunakan untuk untuk background. Nah, misal di sini kita masuk ke bagian add underscore barang. Nah, dia juga menggunakan background yaitu bernama top. Nah, nanti yang akan hasilnya akan seperti ini, gambar seperti ini. Juga pada bagian indeks saya juga menggunakan background bernama full shot. Ya, jadi akan menampilkan gambar pada backgroundnya seperti ini nantinya. Dan juga masih banyak lagi untuk bagian edit dan bagian lainnya. Oke, langsung lanjut kita ke bagian tampilan localhost. Nah, untuk bagian indeks kurang lebih seperti ini ya. Nah, coba kita refresh. Nah, untuk ID kemarin sudah saya coba-coba, saya isikan, dan ternyata benar ini langsung connect ke dalam database-nya di sini. Dan sekarang coba kita coba lagi, kita coba tambah barang. Coba tambah barang. Misal kita akan menambahkan barang yaitu apa ya? Misal kabel. Nah, misal Magelang tujuan Jogja dengan jenis barang berat. Nah, yang saya maksud untuk tadi perbedaannya itu dia kalau barang berat dia mengandung berat per kilo, tarif per kilo, alat bantu angkut beserta biaya pengiriman. Sedangkan kalau barang ringan dia tidak mengandung barang berat dan tarif per kilo dan alat opsional. Jadi sangat berbeda sekali ya untuk perbedaan pada kedua jenis barang tersebut. Nah, misal kita coba barang ke dalam jenis barang berat. Untuk berat kita masukkan ke misal 5 kilo. Nah, di sini juga kita bisa mengatur untuk 5 kilo berapa untuk berat. Nah, di sini saya coba 5 kilo dan tarif misal 5.000. Nah, alat bantu misal kurir. Kurir untuk biaya Magelang Jogja misal kita anggar 7.000. Nah, maka dia akan otomatis berhasil dan akan ditampilkan pada kolom indeks untuk kabel. Nah, ini ya kabel asal Magelang tujuan Jogja jenis barang berat. Dia tidak mengandung dimensi karena dia tergolong jenis barang berat, hanya menunjukkan berat per kilo yaitu 5 kg dengan biaya pengiriman yaitu 7.000. Nah, di sini kita coba mengecek pada localhost apakah dia benar-benar sinkron. Coba kita refresh. Nah, ternyata dia masuk ya untuk kabel yaitu tujuan Magelang Jogja ya. Oke, lanjut. Misal di sini kita juga mau mengedit barang kabel, yaitu coba kita edit. Nah, di sini untuk bagian background memang beda-beda sesuai yang saya sampaikan tadi, karena saya namanya beda-beda. Pada di sini untuk bagian edit kita coba ganti jenis barang yang tadinya berat menjadi barang ringan. Nah, maka dia akan memunculkan dimensi panjang kali lebar kali tinggi ya, dan juga tarif per senti.
Untuk nama juga misal bisa kita rubah, asal juga tujuan semua bisa kita rubah. Misal di sini kabel kita ganti menjadi kabel buku. Nah, kita bisa menambahkan dimensinya, misal dimensi segini dengan tarif misal 5.000. Nah, biaya pengiriman juga bisa kita rubah. Coba kita simpan. Nah, berhasil. Maka dia akan langsung muncul pada bagian indeks dan pada bagian database. Mari kita coba lihat. Nah, untuk kabel yang tadinya nama barang kabel sekarang menjadi kabel buku. Nah, untuk barang yang tadinya berat menjadi barang ringan yang mengandung dimensi dengan dimensi sekian dan berat sekian dan biaya pengiriman sekian. Nah, ini juga bisa kita edit ya. Nah, seperti itu. Coba kita tambah barang, saya rasa sudah lah ya. Nah, untuk kabel ini juga bisa kita, misal tadi kita milih barang berat. Nah, di sini tarif per kilonya dia tidak hilang ya teman-teman. Bisa kita, misal kita rubah pun dia pun juga bakal bisa. Misal kita hilangkan simpan perubahan, maka dia akan berubah pada bagian berat menjadi 0. Oke, lanjut kita pada bagian kita bagian hapus. Bagian hapus, coba kita hapus apakah berhasil. Nah, maksudnya kita di sini coba mensinkronkan pada database, harusnya dia berubah yang tadinya kabel menjadi kabel buku. Nah, berubah ya menjadi kabel buku dengan dimensi sekian, tarif sekian dan berat. Tadi saya hapus menjadi bisa. Nah, untuk di sini lebih lengkap untuk penjelasannya. Nah, coba kita hapus bagian kabel. Nah, maka dia akan berhasil. Nah, dia akan otomatis terhapus pada bagian ini tersebut. Nah, di sini pada bagian indeks dia akan terhapus dan juga pada bagian PHP-nya dia akan terhapus. Nah, akan hilang. Oke, lanjut kita akan menggunakan pada Java. Nah, untuk Java kita jalankan pada output mainframe. Kurang lebih hasilnya seperti ini nanti. Nah, coba kita ulang untuk bagian Java. Coba kita run dahulu. Nah, untuk Java untuk tampilan inputnya seperti ini ya. Dia. Nah, kita juga bisa mengedit misal sepatu. Nah, kita bisa mengedit menjadi barang ringan ataupun barang berat dan lain-lain. Nah, di sini juga bisa tambah, misal saya akan menambahkan saya akan menambahkan nama barang ini tadi tidak berubah karena saya memencet tabel yang di atasnya, maka dia akan sama. Nah, misal di sini kita akan merubah pada ID 40 kita akan merubah yaitu misal sepatu bola. Nah, dengan misal kita mengubah dimensi menjadi 12 kali 3 kali 5 dengan tarif 5.000. Oke, kita akan coba edit, maka dia akan berubah menjadi sepatu bola namanya. Kita pencet edit. Nah, dia akan berubah ya sepatu bola. Nah, kita juga bisa melihat pada tabel di sini dia akan berubah yang tadinya sepatu menjadi sepatu bola. Nah, ini sudah berhasil ya. Dan juga dia tersinkron pada
di sini dia akan berubah juga. Nah, sepatu bola ya, dengan kategori sekian sekian sekian. Nah, untuk hapus juga bisa. Untuk hapus, misal kita akan menghapus sepatu bola, yaitu coba kita hapus apakah berhasil, dan ternyata berhasil, dan kita akan mengecek pada bagian MySQL PHP admin, harusnya terhapus pada bagian sini. Udah terhapus ya, berarti sudah bisa. Dan pada bagian sini coba kita refresh, nah maka dia akan terhapus juga. Nah, seperti itu. Nah, misal juga kita bisa menambah barang. Nah, di sini juga sama, untuk barang terdapat barang ringan dan barang berat, yang dimana untuk barang berat tidak bisa menampilkan dimensi dan tarif per senti, sedangkan barang ringan dia tidak bisa menampilkan berat dan tarif per kilo dan alat beserta alat bantu. Nah, di sini misal kita akan menambahkan roda asal Magelang. Nah, kita kategorikan menjadi jenis barang berat. Nah, dia tidak bisa memunculkan dimensi ya, hanya berat, tarif per kilo, dan alat bantu. Nah, misal di sini berat kita 5 kilo, 5 kilo. Nah, tarifnya misal Magelang Jogja 6.000. Nah, alat bantu misal kurir. Nah, tambah maka dia akan menampilkan pada bagian tampilan tersebut, ya kan, akan berhasil. Di sini juga bisa munculkan roda ya. Nah, dia tidak mengandung dimensi karena seperti tadi dia tidak tidak termasuk ke dalam kategori jenis barang ringan, dan juga tidak ada biaya pengiriman, termasuk kayak ongkir ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa ada barang berat yang bernama roda. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk penjelasan kali ini, untuk kode PHP dan Java sudah terkoneksi semua, sudah berhasil. Jadi sudah berhasil semua. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.